Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan untuk anak sekolah minggu. Apa kabar adik-adik hari ini? Kakak berharap semoga kita semuanya di dalam keadaan yang sehat ya, dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Baiklah, mari kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan adik-adik. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena hari ini kami lagi diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan kami. Oleh sebab itu, kami suka mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-42 ayat 1 sampai ayat yang ke-38. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Jadi adik-adik, seluruh negeri telah dilanda bencana kelaparan, baik di Mesir maupun di tanah tempat keluarga Yusuf tinggal. Dan ketika Yakub mendengar bahwa di Mesir ada gandum, Yakub menyuruh anak-anaknya untuk pergi ke Mesir untuk membeli gandum di sana agar mereka tetap bisa hidup dan tidak mati karena bencana kelaparan itu. Namun Yakub tidak mengizinkan mereka untuk membawa Benyamin, anak bungsunya, turut serta dengan mereka pergi ke Mesir. Yakub takut jangan-jangan nanti ada bahaya. Jangan sampai Benyamin juga berakhir sama seperti Yusuf. Jadi berangkatlah mereka, yaitu ke-10 saudara itu ke Mesir untuk membeli gandum. Sekarang Yusuf telah menjadi penguasa di Mesir dan Yusuf juga yang bertugas untuk mengeluarkan gandum-gandum itu untuk dijual. Jadi ketika mereka tiba di Mesir, saudara-saudara Yusuf datang menghadap kepada Yusuf. Saat mereka tiba dan bertemu dengan Yusuf, mereka bersujud di hadapannya dan wajahnya menghadap sampai ke tanah. Yusuf langsung mengenali saudara-saudaranya. Namun Yusuf berbuat seolah-olah ia tidak mengenali mereka. "Asalmu dari mana?" Yusuf bertanya kepada mereka. "Dari tanah Kanaan, tuanku," jawab mereka. Tetapi Yusuf tidak mau tahu. Yusuf malah menuduh mereka datang sebagai mata-mata di Mesir. Tetapi saudara-saudara Yusuf itu membantah, "Tidak tuanku, kami datang hanya untuk membeli bahan makanan dari tuanku, untuk memberi makan seisi rumah hamba-hambamu ini. Kami ini anak dari satu ayah. Kami berjumlah 12 bersaudara. Yang satu telah tiada dan yang satunya lagi tinggal bersama dengan ayah kami. Oleh sebab itu, tuanku hanya melihat kami saja. Sungguh tuanku, kami tidak berdusta. Kami bukan mata-mata." Tetapi Yusuf dengan keras berkata bahwa mereka ini adalah mata-mata yang sedang memata-matai Mesir. Yusuf tidak mempercayai semua ucapan mereka. Ia menyatakan bahwa mereka semua tidak akan meninggalkan Mesir kecuali jika adik bungsu mereka bawa untuk menghadap Yusuf di Mesir. Barulah ia percaya ucapan mereka ini. Tentu saja mereka semua menjadi sangat takut dan menjadi bingung. Karena di satu sisi mereka tahu bahwa Benyamin, adik mereka, adalah anak kesayangan ayah mereka. Dan di sisi yang lain mereka akan tetap tinggal di Mesir jika Benyamin tidak datang ke Mesir. Kemudian Yusuf menahan mereka dan mengurung mereka di dalam penjara selama 3 hari. Pada hari yang ketiga, Yusuf kembali menemui mereka. Yusuf berkata, "Aku ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Mari lakukanlah apa yang akan kukatakan kepadamu, maka kamu akan hidup. Salah satu dari kalian harus tetap tinggal di penjara ini sebagai jaminan, dan yang lainnya bolehlah pulang, supaya seisi rumahmu boleh makan dan tetap hidup. Kembalilah lagi kemari sambil kalian membawa adik bungsu kalian itu. Barulah aku akan mempercayai semua cerita dan ucapanmu itu." Dan saudara-saudara Yusuf itu setuju karena mereka juga tidak punya pilihan yang lain. Kemudian mereka berbicara satu sama lain.
Tahukah kalian kita sekarang dihukum karena apa? Ya, kita dihukum karena perbuatan jahat kita kepada Yusuf dahulu. Bukankah kita melihat penderitaannya? Dia memohon kepada kita untuk keselamatannya. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita tidak mau mendengarkan permohonannya. Kita membiarkan dia menderita. Oleh sebab itulah kita mengalami masalah sebesar ini dan harus menanggung akibat kesalahan kita di masa lalu. Kita bertanggung jawab atas darah Yusuf. Lalu Ruben berkata, "Bukankah aku dahulu sudah katakan kepada kalian bahwa jangan kita berbuat jahat kepada adik kita itu? Tetapi apa? Kalian tidak mau mendengarkan aku. Sekarang kita harus menanggung akibat dari kesalahan kita itu." Dan Yusuf mendengarkan semua yang dikatakan oleh saudara-saudaranya itu, sebab dia mengerti bahasa mereka. Saudara-saudara Yusuf tidak tahu kalau Yusuf bisa mengerti bahasa mereka, karena selama ini mereka berbicara kepadanya menggunakan seorang penterjemah bahasa. Yusuf mulai menangis mendengarkan apa yang telah mereka bicarakan. Ketika Yusuf telah tenang, ia memilih Simeon untuk tetap tinggal dan yang lainnya boleh pulang. Yusuf meminta hamba-hambanya untuk memberikan mereka bahan makanan yang mereka perlukan untuk mereka bawa pulang, dan juga perbekalan untuk mereka selama dalam perjalanan pulang. Tetapi Yusuf tidak menerima uang mereka. Ia meminta hamba-hambanya itu untuk meletakkan uang mereka di dalam karung mereka masing-masing tanpa diketahui oleh saudara-saudara Yusuf. Dalam perjalanan pulang, ketika mereka berhenti untuk beristirahat di malam hari, saat mereka membuka karung gandum mereka, barulah mereka tahu bahwa uang mereka telah dikembalikan. Ketika mereka melihat uang itu, mereka menjadi tawar hati dan sangat takut, dan berkata satu sama lain, "Apakah arti semuanya ini?" Sesampainya di rumah, mereka menceritakan semua yang telah terjadi. Yakub juga ketakutan melihat uang yang mereka bawa kembali. Ia sangat takut karena ia sudah kehilangan Yusuf. Sekarang Simeon tertinggal di Mesir, dan hari itu dia mendapat kabar bahwa Yusuf menginginkan Benyamin. "Apakah aku juga harus kehilangan Benyamin?" "Tidak, Benyamin tidak akan ikut dengan kalian ke Mesir, karena aku tidak ingin kehilangan dia, sama seperti aku kehilangan saudaranya." Begitulah adik-adik pertemuan pertama Yusuf dan saudara-saudaranya setelah sekian lama. Adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita belajar dari saudara-saudara Yusuf, dari kesalahan mereka di masa lalu, pada tindakan dan perbuatan mereka yang jahat. Yusuf tidak pernah berniat untuk membalas dendam, membalas semua perbuatan mereka yang jahat kepadanya, tetapi melalui masalah yang mereka alami ternyata menyadarkan mereka akan kesalahan mereka di masa lalu. Ternyata adik-adik, kita tidak boleh berbuat jahat dalam bentuk apapun dan kepada siapapun, karena balasan dari setiap perbuatan jahat kita mungkin tidak kita terima sekarang, tetapi di masa depan dan di waktu yang tidak kita duga, dan yang membalas itu sendiri adalah Tuhan. Yuk adik-adik, kita jauhi yang jahat dan teruslah berbuat kebaikan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Biarlah Tuhan kami selalu berbuat kebaikan dan jauhi kami dari setiap perbuatan-perbuatan jahat kepada siapapun. Jadikan firman Tuhan ini teladan dan pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.